Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Kami jadikan sebagian kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu bersabar? Nah, yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu kesabaran kita. Nah, pada waktu diberi nikmat itu ya contohnya banyak ya, doa yang dikabulkan atau dapat sesuatu dari Allah Ta'ala itu ujian. Apakah ada kesombongan atau tidak? Apakah bersyukur atau tidak? Karena rata-rata manusia itu ya biasanya tuh kalau diberi suatu kenikmatan itu muncul sombongnya. Dibangga-banggain, ini ada anak misalnya pandai, anakku ini pandai hafal Al-Quran 30 juz ya, karena memang dari keluarga berpendidikan terus dipondokkan di ini. Nah, itu ya sama-sama membanggakan seperti itu tuh nggak terasa, padahal membanggakan anak seperti itu tuh kan kesombongan ya. Dia tuh belum bertobat, besok cerita lagi sama orang, anak saya tuh loh sekarang tuh ranking terus. Siapa bu? Anak saya ya, padahal nggak ada yang tanya loh. Mengatakan begitu ya, ini sudah sombong, belum bertobat. Itu dianggap suatu hal yang biasa, padahal itu dosa. Besok melakukan seperti itu lagi, dapat beberapa hari seperti itu lagi yang dilakukan, ya dicatat itu dosa, terus meninggal dunia. Nah ini bahaya, makanya cari ilmu itu ya harus ya biar ngerti. Ini ndak terasa mengatakan seperti itu, makanya banyak omong yang kurang bermanfaat itu banyak salahnya lah. Lebih baik ya kalau ngomong yang bermanfaat, atau lebih baik tuh diam daripada banyak salahnya. Misalnya menjemput anak sekolah terus nggak ketemu anaknya, terus kecewa karena anaknya sudah dijemput oleh orang lain. Nah kalau percaya dengan qada qadarnya Allah, dia tuh nggak akan kecewa. Ya ini sudah takdir dari Allah. Dia kan sudah berusaha ditelepon, berarti kan dia sudah nunggu di situ. Ya mungkin anaknya itu ya dipaksa sama orang tua, ya tak antarkan ini sekalian sama anakku. Mungkin agak memaksa itu, akhirnya anaknya mau. Padahal anaknya sudah jawab, iya bu saya tunggu di sini. Nah itu ya harus percaya, itu qada qadarnya Allah itu harus percaya. Kalau sampai kecewa itu menunjukkan tidak percaya dengan qada qadarnya Allah. Nah orang yang tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah itu berarti dosa. Nah itu kalau belum ditobati, belum mohon ampun terus meninggal dunia, ya nanti terbawa di akhirat. Nah ini sebagian orang itu ya nggak paham, dianggap itu biasa saja. Apalagi cerita begini, anak saya itu loh ranking terus sekarang. Terus ada yang nanya, siapa bu? Anak saya. Padahal nggak ada orang tanya, langsung cerita anak saya tuh begini. Ada yang mengatakan begini, alhamdulillah anakku sekarang diterima di itu. Ya sebetulnya boleh sih mengatakan seperti itu, ada Allahnya di situ, pujian terhadap Allah. Tapi masalahnya itu ya ada yang nanya apa enggak. Kalau enggak ada yang nanya ya enggak usah lah. Kalau ada yang nanya ya dijawab alhamdulillah diterima di situ. Kalau enggak ada yang nanya enggak perlu. Apalagi menceritakan begini, anak saya sekarang tuh ranking terus diterima di perguruan yang favorit misalnya, ya itu sudah sombong sudah. Nah, kesombongan seperti itu dianggap biasa, tidak merasa itu dosa, terus meninggal dunia. Nah, ini nanti diurus sama Allah Ta'ala di akhirat, dituntut. Makanya sebelum meninggal dunia harus kita benahi kesalahan-kesalahan terhadap Allah. Dosa-dosa itu harus dituntaskan di dunia. Contohnya tadi menjemput anak, tidak ketemu, terus kecewa. Nah itu dosa, itu berarti tidak percaya dengan qada qadar. Ya harus bertobat sebelum meninggal dunia. Ya Allah ampuni aku ya Allah, selama ini aku sering kecewa itu berarti aku tidak percaya dengan qada qadarmu. Ampuni aku ya Allah. Akhirnya kalau sudah tobat dan mohon ampun ya diampuni. Ya dosa-dosa semacam ini ya, orang itu kadang-kadang nggak sadar, nggak paham mungkin ya, menyombongkan anaknya itu sekarang ranking, ya itu kesombongan, itu dosa. Ya belum bertobat, belum mohon ampun, dianggap itu biasa, padahal itu dosa besar. Orang sombong itu sama dengan menyamai Allah. Yang berhak sombong itu Allah loh. Itu pakaian Allah, kok berani manusia memakai. Ya nanti ya dituntut di akhirat kalau belum bertobat. Harus bertobat sebelum meninggal. Sebelum meninggal kita harus benahi.
jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada dosa yang masih menempel, ya dosa pada manusia, ya dosa pada Allah. Jadi sebenarnya sesuatu kenikmatan yang diterima seseorang itu dari sisi Allah. Nah, kalau sudah dari sisi Allah itu ya banyak ya ayat-ayat yang menghubungkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau memang bersyukur ya akan ditambah nikmatnya, kalau bersyukur ditambah ya nikmatnya sama Allah Ta'ala. Nah, padahal dengan tambahnya nikmat itu ya tambah banyak ujiannya. Diberi ujian satu saja kadang-kadang sudah mengeluh. Katanya minta nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu ya memang harus dibarengi dengan ujian yang banyak, begitu. Memang harus begitu. Ya ini sudah ketentuan dari Allah. Orang itu pingin nikmatnya banyak, tapi ujiannya tuh enggak mau, ya enggak bisa. Nikmatnya sedikit, ujiannya sedikit. Nikmatnya banyak, ujiannya banyak. Makanya orang-orang yang kena penyakit kanker sampai dioperasi habis jutaan, habis puluhan juta, ya memang karena sudah banyak kenikmatan yang diperoleh, uangnya ya banyak, hartanya banyak, itu kan ya diimbangi dengan gitu. Orang yang miskin nggak punya apa-apa ya biasanya sehat-sehat aja. Ya seperti itu.